Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyu wa razzaqu ala ibadis sholihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyan fi yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin M.Aki, para Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Jawa Tengah yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita banggakan para santri Ma'had Tahfidz Al-Qur'an MAJT Basnas Jawa Tengah, para pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul, serta para pemirsa MAJT TV dan TVku yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian petang pada hari ini dalam kajian kitab Taqriratus Sadidah dengan tema pakaian. Untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Ala hadihi niyah bi niyatis sholihah wa bi syafaati Rasulillah. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya bagi para pendengar dan juga pemirsa yang akan bertanya bisa melalui WA di nomor 082133670.000. Oleh karena itu mari kita dengarkan bersama kajian kitab Taqriratus Sadidah dengan tema pakaian yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin M.Aki. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam layar direncanakan akan membahas soal al-libas, pakaian yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai. Tapi ternyata ada satu bab penting yang belum dibaca, karena itu saya baca dulu sebelumnya. Babu sholatil istisqa. Bab sholat istisqa. Kata istisqa itu dari sukya. Istisqa itu sukya itu artinya air. Nah, istisqa itu minta ada air, artinya minta hujan. Ya, kadang sukya itu diartikan hujan. Istisqa minta hujan. Ini tidak saya lewati karena penting. Sekarang ini kan perubahan musim. Perubahan musim yang di luar kebiasaan. Ada musim hujan yang telat, terlambat. Ada musim hujan yang terlalu panjang. Ada hujan yang lebat di luar kebiasaan sehingga menimbulkan genangan dan banjir. Sebaliknya, kadang ada terjadi kemarau panjang. Ya, mestinya yang normal itu hujan berapa bulan,
lalu di tengah-tengah hujan ini antara hujan dan tidak, lalu kemarau berapa bulan. Kata mahasiswa yang celelean, ini sekarang Tuhan susah diatur katanya. Celelean itu. Yang susah diatur itu sebetulnya manusia, karena memperlakukan alam ini secara terlalu eksploitatif, mencari keuntungan, lalu kemudian ada penggundulan hutan, ya macam-macam, ada pendangkalan sungai, ada pendangkalan peningkatan air laut, lalu mengakibatkan rob. Dulu zaman 50 tahun yang lalu rob itu hampir tidak ada. Ya kalaupun ada juga sangat sedikit dan tidak menyedihkan. Sekarang ini rob nih saben bulan, saben minggu menyusahkan. Jadi yang susah diatur itu alam, alamnya marah. Nggak mau diatur sesuai aturan yang biasa karena manusianya serakah. Lah dalam kondisi di mana ada kemungkinan kemarau panjang, kekurangan air, ya, maka sholat istisqa itu menjadi penting. Utamanya di daerah-daerah yang rawan itu. Kalau kota Semarang kelihatannya tidak terlalu rawan. Tapi kalau di Purwodadi, di Gunung Kidul sana, di Wonogiri, dan lain sebagainya, daerah-daerah yang rawan kurang air, itu akan menjadi masalah. Ya, karena itu pemahaman, penggalakan sholat istisqa menjadi penting. Kita siap-siap sholat istiqonya. Al-istisqa'u huwa, al-istisqa'u utawi istisqa, huwa tolabus sukya, yaitu minta atau mencari air hujan. Manusia meminta supaya Allah memberikan hujan itu walahu salatu marotiba. Ada 3 urutan langkah. Pengen hujan itu 3 langkah. 1, 2, 3. Pertama adnaha, yang paling sederhana, yang paling rendah. Minta hujan itu ad-du'a lil istisqai, berdoa gitu aja untuk turun hujan. Oleh ndonga mutlakon, mutlak, ya siapa saja, ya kapan saja, di mana saja. Ya saya kira orang secara naluri itu otomatis kalau merasakan panas, ya rumahnya nggak ada kipas angin, nggak ada AC, itu mesti metu saka omah ngligo. Ya Allah panasnya karo nggawa kipas utawa nggawa apalah yang bisa dibuat ngipas-ngipas gini. Lalu otomatis dia, ya Allah kapan paringi udan. Nah ini sudah alami, manusia itu mesti begitu. Nah kalau sikap itu kemudian diluruskan menjadi sikap yang islami, sesuai ajaran Islam, ya doa itu. Ya tadi juga sudah mengandung doa, tapi alangkah bagusnya kalau doa dengan tertib seperti doa, dengan tata cara seperti doa. Kholfas sholawati, utamane kuwi ninggon
burine sholat, sesudah sholat. Ya kalau sholat itu orang kan sudah membuang waktu, menyediakan waktu untuk ibadah. Nah pada saat orang selesai sholat, itu hati, pikiran, fisik itu masih dalam kondisi ibadah. Saat itulah dianjurkan berdoa minta hujan. Kalau tidak ba'da sholat, au fi kunutin nazilati, atau dilakukan doa itu pada saat kunut nazilah. Jadi orang kalau sudah kekeringan, tanduran, tanaman, pertanian tidak bisa diairi, ternak kekurangan minum, otomatis kalau hujan telat, rumput-rumput kering yang menjadi sumber makanan ternak ini, daun-daun mengering, maka sumber makanan ternak itu berkurang. Begitu juga tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh manusia. Itu kritis betul. Nah, kalau dalam kondisi kritis, kondisi membahayakan, kondisi musibah yang serius, disunahkan melakukan kunut nazilah. Kunut itu doa ketika rakaat terakhir sesudah ruku. Kalau dalam sholat subuh otomatis rakaat kedua. Nah, kalau dalam sholat Jum'ah juga berarti kunut nazilah itu rakaat kedua. Tapi kalau dalam sholat Isya berarti rakaat keempat. Kunut nazilah itu artinya kunut karena terjadi, nazilah itu nuzul, turun, karena terjadi musibah besar. Karena turun musibah besar, nah kalau musibahnya kekeringan, minta hujan. Yang paling ringan itu doa. Ya, doanya ya sebetulnya mutlak, tapi ya kebiasaan kita berdoa itu dengan baik kalau khalfas sholawat, sesudah sholat, atau kalau lebih serius lagi, sholat jamaah, kemudian imam membaca kunut nazilah. Ya kunut nazilah itu kalau di tempat kita yang paling efektif kalau sholat Jum'ah, karena jamaahnya banyak. Tapi kalau masjid-masjid yang jamaahnya banyak, meskipun bukan sholat Jum'ah, ya bagus saja kunut nazilah. Termasuk beberapa tahun yang lalu kita dianjurkan suruh melakukan kunut nazilah ketika ada pandemi. Apa itu? COVID-19. Sampai belum lahir ya waktu ada COVID-19 ya? Belum lahir sebagai santri MAJT, jadi masih di desa-desa. Kalau saya malah termasuk alumni COVID-19. Tahun 2000 sedang gawat-gawatnya COVID, saya kena. Ya, karena saya orang MAJT, banyak jamaahnya, lalu banyak doanya, aman, selamat. Ausatuha, ini yang kelas kedua, tadi yang paling rendah, paling sederhana, sekarang yang tengah-tengah. Ad-du'a ulil istisqa fi khutbatil jumu'ati. Doa istisqa, doanya minta hujan. Doa itu dilakukan pada khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah itu kan ada doa yang dibaca pada khutbah as-saniyah. Khutbah yang kedua biasanya dibaca pada pungkasan khutbah itu, setelah
hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat bitaqwa, qiraatu ayatin, kemudian ditambah dengan doa. Doa lil mu'minina wal mu'minat. Biasanya doanya itu dimulai dengan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apal ya. Nah itu yang kedua, akmaluha, yang sempurna, artinya ini permintaan yang sifatnya full, yaitu al-istisqa'u bisolati, minta hujan dengan cara sholat. Nah, sholat itu memang sering dipakai sebagai sarana media untuk meminta sesuatu. Sampean pengen rezekinya halal, rezekinya melimpah, katanya disuruh sholat duha. Sampean pengen mendapat jodoh, jodohnya yang mana, disuruh sholat istikharah. Sampean punya hajat-hajat khusus, pengen terkabul hajatnya, sampean sholat hajat. Sampean pengen tentrem matine, sholat sunnah malam, tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya. Jadi sholat itu dipakai sebagai alat, media, sarana untuk meminta sesuatu. Wa kadzalika as-saumu wat taubatu. Begitu juga dalam rangka istisqa bisolat itu ditambah dengan as-saumu, puasa dulu, wat taubatu, pertobatan. Jadi biasanya dalam rangka untuk menunaikan sholat istisqa, orang disuruh kumpul dulu, disuruh zikir dan istighfar. Nah, ini yang taubat. Wal khuruju minal mazalimi, dan supaya keluar, berhenti dari perilaku zalim. Jadi biasanya ada anggapan bahwa kesulitan musibah itu akibat karena banyaknya dosa dilakukan oleh umat. Nah, ketika kesulitan itu berupa kemarau panjang, hujan tidak turun-turun, itu juga diduga karena banyak umat yang melakukan mazalim, kezaliman. Nah, maka dianjurkan ya, pada saat diprogram sholat istisqa itu kezalimannya supaya berhenti. Bukan berhenti dulu, tapi berhenti. Kalau berhenti dulu kan nanti barudan terus mulai meneh. Supaya berhenti. Nah, yusanu ayyak muro al-hakimu. Yusanu hendaknya ya dianjurkan ayyak muro al-hakimu, pemerintah itu supaya memerintah, meninstruksi bisolatil istisqoi, supaya masyarakat itu melakukan sholat istisqa. Wasaumi, dengan puasa salah satu ayamin 3 hari. Jadi kalau program istisqa itu hari Jumat, maka instruksinya sudah diberikan sejak hari Senin. Ya, nanti Selasa, Rebo, Kemis puasa. Wabit taubati, instruksi suruh taubat, wa tasodduki, dan bersedekah, wa amalil birri, dan amal-amal kebaikan, wal khuruji minal mazalimi, dan pemerintah supaya menganjurkan menutup kegiatan-kegiatan maksiat. Nah, ini kalau pejabat pemerintahnya aja zalim,
Gimana mau merintah begini? Kalau ya toh, karaoke diizinkan, akhirnya jadi karaoke maksiat. Tadinya karaoke itu kan nyanyi, kalau nyanyi kan ya hampir disebut mubah kan. Tapi lama-kelamaan ada pemandunya kemayu, dan seterusnya. Nah ini, kalau pemerintah yang tidak pernah memberi izin kemaksiatan, tidak pernah memberi izin lokalisasi WTS, tidak pernah memberi izin perjudian, tidak pernah memberi izin pabrik khomer, miras, itu wibawa pemerintahnya kalau memerintahkan begitu. Jadi kalau pemerintahnya pabrik miras diizinkan, ya, karaoke diizinkan, judi diizinkan, masyarakat mau buka ternak babi diizinkan. Lah ya pemerintah jangan maksiat, jangan mazalim ya ora mandi. Karena itu memang diperlukan dalam kehidupan ini umaro yang adil. Adlil umaro. Ilmil ulama, adlil umaro yang adil. Adil itu artinya benar, lurus. Sakhawatil agniya, para pengusaha, saudagar, orang kaya yang dermawan. Dakwatil fuqara, orang-orang lemah yang sabar mau berdoa untuk kehidupan. Wa kulli ma yamna'u min nuzulir rahmati. Pokoknya tinggalkan hal-hal yang akan menjadi penghalang turunnya rahmat Allah. Sulit turun hujan itu bagian dari sulit turunnya rahmat Allah. Itu biasanya karena itu. Orangnya tidak mau tobat, sedekahnya alot, amal kebaikannya palsu. Suruh keluar dari mazolim, dia sendiri tukang mazolim. Fa idza amarahum, kalau pemerintah yang baik itu sudah menyuruh masyarakatnya, ya, menyuruh itu tadi, suruh sholat, suruh saum, suruh istighfar, suruh sedekah. Fatakunu as-sholatu wajibatan, maka jadinya sholat istisqa itu wajib. Semula sunnah, tapi kalau pemerintah sudah mengajak, ya, pemerintah sudah menghimbau, maka menjadi kewajiban. Alal qadirina, wajib bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan sholat. Wakadzalika as-saumu, begitu juga untuk menunaikan saum. Fayajibu fi tabyitun niyah, maka kalau sudah menjadi wajib puasanya itu, maka wajib tabyitun niyah, niat di malam hari. Fayasamu, menjadi dosa alladzi la yasumu, rakyat yang tidak mau berpuasa, litaksirihi, karena taksir, keteledoran, karena sembrono, itu dosa. Disuruh puasa dalam rangka istisqa, enggak puasa itu dosa. Tapi wala qodho'a alaihi, tidak ada qodho, ya, karena yang mewajibkan itu umaro. Nah, beda dengan puasa Ramadan, itu yang mewajibkan itu Allah dan Rasulnya. Para santri, jamaah MAJT, pendengar Radio Dais, gaul, pemirsa TV MAJT dan TV-ku Udinus. Kaifiyatus sholatiha, cara sholatnya bagaimana?
Cara sholatnya kasolatil aidi, seperti sholat id. Sholat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Rokatani 2 rakaat kasolatil idi. Fayusannu fiha, maka disunahkan di dalam sholat apa itu? Sholat istisqa itu mayusannu fi sholatil idi, apa-apa yang disunahkan di dalam sholat id. Apa yang disunahkan diantaranya yang spesifik? Min sab'i takbiratin, ya, melaksanakan takbir sebanyak 7 kali, fir raqatil ula, di dalam rakaat pertama, wa khamsi takbiratin, dan 5 takbir, fir raqatis tsaniyati, di dalam rakaat kedua. Ya, jadi sholat id itu takbirnya sesudah takbiratul ihram 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Dalam prakteknya ada yang 9 dan 7. Itu yang 9 dan 7 itu sebetulnya dalam khutbah. Jadi dalam khutbah id itu khutbah pertamanya dibaca Allahu Akbarnya 9 kali. Allahu Akbar di dalam khutbah tsaniyah itu dibaca 7 kali. Tapi kalau sholatnya yang populer itu 7-5. 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Wa yuqra'u fiha, di dalam sholat istisqa dibaca apa? Qaf waqtarobatis sa'ah. Qaf itu surat Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu, dan seterusnya. Yang hafal kan santri. Sudah tekan kono to? Leng hafal ke to? Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kalau Qaf di rakaat pertama, nanti pasangannya iktorobalinna si hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, itu rakaat kedua. Atau surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Di rakaat pertama Al-A'la sabbihisma rabbikal a'la, dan seterusnya. Nanti di rakaat kedua hal ataka haditsul Ghasyiyah. Nah, jadi itu tadi, kalau para santri Ma'had Tahfidz itu direncanakan menjadi imam di masjid-masjid besar. Nah, ini petunjuk fikihnya, kesunahannya begini. Maca surat Qaf, maca iktaroba. Nah, kalau kamu nggak hafal Al-Quran dengan hafal yang mutkin, itu nanti plegak-plegu. Jadi harus mutkin hafalnya, harus mantap. Mantap itu kalau menurut saya ukurannya kalau sudah di dada ngimami sholat, nganggo surat-surat panjang itu lancar lah itu. Ya pertama diuji ya toh. Diuji waktu apa itu mau kelulusan itu diuji dalam satu majelis, ada kiainya, ada umumnya orang lain membaca suruh neruskan. Kalau itu biasanya orang mau ujian sinau, yo biasanya hafal. Tapi kalau sampean di dada kon ngimami ning masjid agung mana Temanggung, Masjid Agung Demak, lengabari bar maghrib, kok ganti aku ya ke sholat isya kalau taraweh ngimami. Nah, padahal kamu sudah menyandang predikat sebagai khotib pengganti, begitu dipasrai itu gemetar kalau tidak
Apal mutkin. Jadi apal mutkin itu ya hafalnya mutkin waktu diuji jelas, lalu waktu dipakai juga jelas. Wonten pertanyaan Mas Habib? Mungkin dari santri ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Monggo, bisa maju. Maju Mas. Sebut namanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kula Hindi Haji dari santri mawon. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yai bahwasanya sholat istisqa bisa dilakukan ketika ada suatu musibah. Nah, dan ketika ada suatu musibah atau dilakukan ketika musim saat kemarau, dan atau bisa dilakukan dengan melalui kuntut nazilah, yaitu turunnya musibah. Nah, seperti kemarau panjang, banjir dan lain-lain. Nah, kalau untuk musim kemarau ada sholat istisqa, apakah ketika ada musibah banjir bandang, yaitu hujan deras, adakah sholat untuk meredamkan itu, Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau istisqa itu untuk minta turun hujan, Yai. Nah, itu adakah sholat yang untuk ngurangi hujan? Monggo. Istisqa itu minta hujan. Minta hujannya dengan cara sholat. Maka nanti sholat itu dilakukan berjamaah. Minta hujan itu karena butuh hujan. Tapi kalau daerah banjir tidak butuh hujan, lalu sholat istisqa-nya bagaimana? Ya itu lain. Jadi yang ada itu tuntunan sholat istisqa. Kalau tuntunan supaya mengurangi hujan, itu yang dengan sholat itu adanya sholat hajat. Sholat hajat jadi doa bersama, lalu sholat hajat minta supaya Allah bisa mengurangi banjir. Banjir di mana? Banjir, nah kalau banjir rob itu termasuk musibah apa bukan? Ya musibah. Jadi ada daerah yang tidak boleh banyak hujan. Kalau banyak hujan, pertaniannya hasilnya nggak bagus. Di Temanggung, itu di sana tani bako. Kalau banyak turun hujan, ya bangkrut petaninya. Apakah di situ lalu Allah minta supaya dipanaskan gitu? Jangan hujan. Ya, sholat minta panas itu tidak ada tuntunannya. Yang ada itu tuntunan sholat hajat secara umum. Hajat itu bisa dibuat hajat apa saja. Hajat supaya terhindar dari banjir juga termasuk hajat. Nah, ketika tidak ada tuntunan sholat khusus untuk meminta sesuatu, biasanya para kiai, para ulama kemudian ngajaknya istighosah. Ya, istighosah. Ya, istighosah itu sebetulnya doa bersama, cuma kemudian menjadi satu istilah kalau hajat besar yang menyangkut kebutuhan umat secara umum. Nah, kalau rob di Sayung itu saya kira istighosah, tapi kemudian demo. Istighosah dulu, lalu kemudian demonya demo yang damai gitu, minta supaya pemerintah serius segera mengatasi. Piye urusannya pemerintah caranya mengatasi itu.
Yang kelihatan ya mempercepat program tol itu ya, yang katanya tol itu nanti akan menjadi sekat menahan datangnya rob. Lah yo tol gerek sayung tekan kene apa? Kaligawe kok Swimen. Indonesia ki negeri sugih. Nek nggo IKN, nggo Danantara, nggo program-program yang lain gampang, tapi nggo ngatasi rob ning sayung wangele ra karuan. Apa santri urunan apa piye? Potong ya, living cost-nya ya. Ampun Mas, ini jam berapa ini? Masih 15 menit. Oh 5 menit. Tadi mana? Waktu sholati, kapan sholat itu dilakukan? Fi yaumir robi ba'da siyami salasati ayamin. Sebaiknya dilakukan pada hari keempat setelah puasa 3 hari. Tadi itu hitungan saya itu Selasa, Rebo, Kamis, kemudian Jumatnya hari keempat sholat istisqa. Yakhrujuna, hendaknya orang-orang muslim ini keluar ilas sohroi, ke tempat yang lapang. Di kota itu sekarang sudah nggak ada sohro itu, ya paling adanya simpang 5. Illa fil masajid as-salat wal afdal fiha, kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Jadi kalau orang ada di lingkungan itu nggak usah mencari lapangan, nggak usah mencari sohro, tapi di masjid aja, karena masjid itu luar biasa keunggulannya untuk ibadah. Tapi selain masjid 3 itu ya kalau bisa ke sohro. Bisyabi badalatin, dengan pakaian yang kalau kiai di pondok itu memaknani badalatin itu pakaian ngelusuh. Ngelusuh itu artinya pakaian yang sangat sederhana, jangan pakai batik yang mentereng begini. Ini kayak Mas Habib ini kan mau walimatul urus. Mau pesta ya. Siabu badalatin itu, ini nggak ada yang pakai siabu badalatin. Ini pakaiannya bagus-bagus semua. Pakaian yang sangat sederhana. Aisyaabil mihnati. Ya, pakaian siabul minnah itu siabul khidmah. Pakaian pembantu. La siyabiz zinati, bukan pakaian zina. Az-zina itu artinya zina. Hubungan seks tanpa perkawinan. Kalau zinatun itu artinya perhiasan. Zinatun, kacek sithik ya. Kacek sithik tapi maknanya beda. La siyabiz zinati bukan pakaian perhias. Bukan pakaian yang untuk tampil beda. Wal afdal wahum shaimuna, yang lebih utama lagi, mereka meskipun sudah puasa 3 hari, ya puasa lagi, shaimuna. Meskipun wala yajibu alaihim as-saumu fihi, tidak wajiblah sesungguhnya untuk puasa di hari keempat. Wa yustahabbu ikhrajus sibyani, yustahabbu disunahkan ikhrajus sibyani, boyong anak-anak kecil, suruh keluar, ikut ke lapangan sholat istisqa. Ini
di kitab itu wal bahaimi, dan ternak-ternak kon digowo nih lah, tapi repot kalau di Kota Semarang mau sholatnya di MAJT, terus kambing-kambing dibawa ke sini, runyam. Ini bayangannya itu masa dulu. Jadi masa dulu itu sokhro itu ya supaya orang bisa meninggalkan rumah, ternak dengan tenang, ternaknya digawa ditaleni minggon ora-ora kuwi ben mangan suket dhewe-dhewe. Wasyuyuh, begitu juga anggota masyarakat yang sudah sepuh-sepuh juga diajak sebaiknya. Liqaulin Nabi, karena berdasarkan dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula syababun khusya, andaikan tidak ada anak muda yang khusyuk, syababun khusya'un wa bahaimu rutta, hewan-hewan ternak yang bersuara, wasuyukhun rukkaun, orang-orang sepuh yang membusung, ruku ya, watfalun ruddaun, andaikan tidak ada anak-anak kecil yang menyusu, lasubba alaikum, maka kamu berarti telah ditimpa al-azabu sobban, ditimpa azab atau siksa yang betul-betul siksa. Jadi maksudnya maka dalam sholat istisqa itu kui cah cili-cili, ternak, wong tua-tua itu supaya diajak semua. Wa qaulihi, begitu juga karena ada hadis Nabi, wal turzakuna wa tunsoruna illa bidu'afaikum. Wal turzakuna, apakah kamu bisa diberi rezeki? Wa tunsoruna, bisa mendapatkan pertolongan, illa bidu'afaikum, kecuali dengan orang-orang lemah kamu. Jadi maksudnya begini loh, bahwa pertolongan dan rezeki itu sesungguhnya faktor pemancingnya adalah orang-orang lemah. Jadi kalau ada orang kaya, hartanya banyak, itu andilnya orang lemah. Nah, kalau semua orang kaya, itu orang nggak akan bisa jadi kaya. Tapi orang bisa kaya karena ada yang lemah. Ini hadis ini memberi arti begitu, karena itu orang lemah pun punya jasa. Oleh sebab itu maka rezeki yang didapat oleh orang kaya hendaknya diratakan. Pemerataan rezeki ini penting. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dan juga para pemirsa dan juga pendengar, demikian kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mari kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.